Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 bakal calon kepala sekolah dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hari ini kami akan membuat video percakapan pra-observasi dan pasca observasi pembelajaran mendalam. Saya Haris Fadilah sebagai editor. Saya Bidan Nuransari sebagai kameramen. Saya Eka Nopiadina sebagai kepala sekolah. Saya Samaniatul Huda sebagai guru. Saya Murni sebagai sutradara. Saya Muas sebagai observer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Huda. Apa kabar hari ini? Semoga sehat dan selalu penuh semangat ya. Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik, terima kasih. Oke, alhamdulillah saya senang sekali bisa ngobrol sebentar dengan Ibu sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas saat ini. Kita santai aja ya Bu ya, dan ini tujuannya bukan untuk menilai Ibu, tetapi tentunya untuk saling belajar untuk memperkuat pembelajaran di kelas Bu. Siap Bu, terima kasih. Oke. Untuk pertemuan singkat ini, kita hanya ingin menyamakan persepsi sebelum observasi. Saya ingin memastikan alur pembelajarannya sudah nyaman untuk Ibu dan sesuai prinsip pembelajaran mendalam. Jadi Ibu nggak usah tegang ya, kita hanya diskusi sebagai partner aja. Nah Bu Huda, untuk pembelajaran IPAS hari ini tentang makhluk hidup dan lingkungannya, apakah tujuan pembelajarannya sudah Ibu selaraskan dengan capaian pembelajaran fase B? Ya Bu, saya sudah menyesuaikan dengan CP tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya Bu. Oke, baik sekali Bu Huda. Dan untuk tujuan operasionalnya, bisakah Ibu jelaskan secara konkret? Dan coba pastikan ya, menggunakan kata kerja operasional seperti memperjelas dengan bahasa sendiri, mengklasifikasikan, membandingkan, menafsirkan, atau menyimpulkan. Nah, tetapi bukan yang abstrak seperti memahami Bu. Tujuannya Bu, 1. Siswa bisa menjelaskan dengan bahasa sendiri apa itu adaptasi Bu. Yang kedua, siswa dapat mengklasifikasikan bentuk adaptasi hewan dan juga tumbuhan. Siswa juga bisa membandingkan dua jenis adaptasi. Dan yang terakhir Bu, siswa dapat menyimpulkan hubungan antara lingkungan dan adaptasi makhluk hidup. Oke, bagus sekali Bu. Ini tujuannya jelas, terukur, dan sangat mendukung pembelajaran mendalam. Nah, sekarang untuk strategi atau model yang akan Ibu gunakan, apakah sudah mendukung ketercapaian tujuan tadi dan sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam? Rencananya Bu, saya akan memakai model discovery learning dengan tahapan pemantik video, pengamatan gambar, diskusi kelompok, lalu presentasi Bu. Oke, itu bagus sekali Bu. Karena memberi ruang bagi siswa itu untuk mengeksplorasi, menafsirkan informasi, dan menyusun makna secara mandiri. Kemudian, apakah tahapannya sudah memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir secara mendalam, misalnya Ibu melalui pertanyaan yang analitis Bu? Sudah Bu, saya siapkan beberapa pertanyaan tingkat tinggi. Iya, oke sudah ya. Nah sekarang tentang asesmen Bu, apakah alat asesmen yang Ibu siapkan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran operasional tadi? Ya Bu, ada rubrik pengamatan saat diskusi, lembar klasifikasi adaptasi, dan exit ticket untuk melihat kesimpulan siswa nantinya Bu. Oh iya, bagus sekali Bu Huda. Ini asesmennya selaras ya, dan bisa menunjukkan apakah siswa benar-benar mencapai tujuan pembelajaran mendalam. Nanti saya akan mengamati bagaimana siswa Ibu berpikir dan berproses di dalam kelas. Nah, terima kasih banyak ya Bu Huda. Penjelasannya sudah sangat jelas dan rencana pembelajarannya sangat bagus nih. Semoga pembelajarannya yang Ibu laksanakan berjalan dengan lancar, dan nanti setelah observasi kita diskusikan lagi dengan santai seperti saat ini Bu. Siap Bu, terima kasih banyak atas arahan Ibu.
Mudah-mudahan saya akan bisa menjadi yang terbaik, Bu. Baik Bu Huda, sekarang setelah kita melihat keseluruhan proses pembelajaran tadi, saya ingin mengajak Ibu untuk melakukan refleksi bersama Bu. Kita santai aja ya Bu ya, dan tujuan kita ini untuk memahami apa yang sudah baik dan apa yang bisa kita perbuat untuk lebih baik lagi ke depannya. Baik, Bu, saya siap. Nah sekarang Bu, sebelum saya menyampaikan pengamatan yang sudah saya lakukan tadi, saya ingin mendengar dari Ibu. Menurut Ibu, apa saja yang berjalan dengan baik dari pembelajaran tadi? Terutama yang sesuai dengan fokus observasi kita. Menurut saya, Bu, anak-anak terlihat antusias saat menonton video tentang adaptasi hewan dan banyak yang aktif berdiskusi. Alhamdulillah. Dan saya juga melihat hal itu loh Bu. Pemantik videonya menarik dan beberapa siswa menjelaskan kembali dengan bahasa mereka sendiri. Itu sudah menunjukkan adanya proses pembelajaran mendalam Bu. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran, apakah menurut Ibu tujuan yang Ibu tetapkan itu sudah tercapai? Sebagian besar tercapai, Bu, karena siswa bisa mengklasifikasikan adaptasi hewan dan juga tumbuhan, meskipun beberapa anak masih bingung saat membandingkannya, Bu. Bingung ya Bu ya saat membandingkan. Nah dari lembar kerja dan jawaban lisan mereka, saya juga melihat bahwa mayoritas siswa itu sudah mampu Bu, mampu untuk mengklasifikasikan dan menjelaskan. Hanya beberapa sih yang masih perlu bantuan Ibu pada saat keterampilan membandingkan tadi. Kalau dari sisi tantangan sih, Bu, apa yang menurut Ibu masih menjadi kendala dalam pembelajaran tadi, Bu? Nah, menurut Ibu bagaimana tantangannya Bu? Tantangan Ibu ya, kayaknya tuh ada beberapa anak sih Bu yang masih kurang fokus untuk diskusi kelompok. Mereka terlihat waktu saya perhatikan hanya ikut-ikutan tanpa menyumbang pendapat. Ini perlu perhatikan ya Bu ya. Iya. Tantangannya sih Bu, ada beberapa anak yang masih kurang fokus ketika diskusi kelompok. Mereka hanya ikut-ikutan menyumbang pendapat. Dan juga banyak yang tidak fokus Bu dengan pembelajarannya. Iya betul Bu. Dan saya perhatikan ada 2-3 siswa sih yang lebih banyak mengamati dibandingkan berpartisipasi. Dan ini informasi penting untuk kita pikirkan solusinya Bu Huda. Sebagian sih sudah Bu, tapi beberapa masih menunggu arahan. Iya betul Bu. Dari sisi kedalaman belajar, menurut Ibu, seberapa baik pelajaran tadi mendorong siswa untuk belajar mendalam? Misalnya, apakah mereka hanya menyalin informasi atau benar-benar menafsirkan dan menghubungkan konsep? Setelah itu, Nah, kemudian saya melihat siswa juga mulai berpikir lebih mendalam saat menjawab pertanyaan Bu. Mengapa adaptasi itu penting meskipun ada yang masih memberi jawaban pendek? Namun itu sudah mengarah ke proses berpikir kritis yang kita harapkan. sebenarnya banyak yang aktif Bu, tapi ada beberapa yang pasif Bu, sebagian peserta didiknya. Iya, seberapa masih pasif ya? Ya, Oke. Sebeberapa yang masih pasif. Itu betul Bu, anak-anak terlihat bersemangat pada tahap pengamatan gambar. Tetapi pada tahap membandingkan, sebagian terlihat bingung dan hanya mengikuti teman satu kelompoknya Bu. Nah tentunya dari pengamatan Ibu, apakah siswa memahami relevansi materi adaptasi dengan dunia nyata Bu? mungkin belum sepenuhnya Bu, karena tadi waktunya terbatas banget. Iya betul Bu. Nah jadi bisa jadi Bu ya, saya rasa mereka perlu lebih banyak contoh nyata yang dekat dengan kehidupan mereka. Misalnya ayam dengan paruh berbeda dengan kucing yang punya cakar untuk memanjat. Jika kita ingin meningkatkan keterlibatan siswa yang aktif, kita bisa coba beberapa strategi seperti berpikir berpasangan, berbagi, agar semua siswa punya kesempatan berpikir sendiri dulu Bu. Tugas mini individu sebelum Ibu lakukan diskusi kelompok. Kemudian Ibu juga bisa memberikan peran dalam kelompok seperti ada yang bertugas sebagai penanya, bertugas sebagai pencatat, kemudian sebagai pelapor. Ya Bu, nanti saya coba ya Bu. Iya. Sekarang Bu, berdasarkan pengamatan saya, ada beberapa umpan balik spesifik yang dapat Ibu tindak lanjutin ya.
Yang pertama, Ibu perlu untuk memperkuat kolaborasi. Ibu bisa gunakan teknik atau strategi think, fail, share agar siswa yang pasif tetap terlibat. Dan yang kedua, untuk memperdalam pemahaman, Ibu bisa tambahkan 1-2 pertanyaan hot seperti akan terjadi apa jika seperti ini. Kemudian, mengapa hewan ini beradaptasi seperti ini? Nah, sekarang yang ketiga, untuk relevansi materi, berikan contoh dari lingkungan sekitar sekolah. Terus untuk asesmen formatif, exit tiket yang Ibu gunakan itu sudah bagus ya. Mungkin bisa ditambah kolom bagian yang paling membingungkan. Jadi Ibu bisa mengisi di kolom sana. Kalau Ibu lihat ada masih siswa yang terlihat kebingungan. Baik Bu, terima kasih masukannya sangat membantu saya nantinya. Iya, terima kasih banyak juga ya Bu Huda. Saya sangat mengapresiasi usaha Ibu dalam menerapkan pembelajaran mendalam. Semoga langkah-langkah kecil ini bisa membuat pembelajaran mendalam semakin bermakna bagi siswa. Nah, kita diskusikan kembali ya Bu ya, jika Ibu memerlukan pendampingan selanjutnya. Terima kasih banyak Bu, saya siap untuk mencoba perbaikan selanjutnya. Oke. Nanti saya hubungi Ibu kalau saya perlu nantinya. Baik Bu, terima kasih. Iya. Demikian video pra observasi dan pasca observasi dari kelompok 3 bakal calon kepala sekolah dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.